baik kebijakan yang dikeluarkan, baik cara memimpinnya. Dalam surat 5 ayat 44, wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat 45-nya surat 5, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dalam ayat 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Orang yang berhukum dengan pemerintahan penguasa yang zalim, dia masuk kafir, masuk zalim, masuk fasik. Tentu kita di sini yang hadir sebagian adalah para pegawai yang juga ada dalam ruang lingkup pemerintahan. Janganlah kita menjadi pemerintah yang zalim. Contohnya pemerintah yang diktator, pemerintah yang otoriter, pemerintah yang tidak mau mendengar apa kata rakyat, tidak mau mendengar kata bawahan, dan dia bekerja sesuai maunya. Itu pun dia sudah menjadi orang tauhid, orang yang melampaui batas karena sombong dan arogan, tidak mau bekerja sama, tidak mau berkoordinasi, tidak mau bersinergi, tidak mau mendengarkan yang lain. Itu juga karakter sombong. Dan ternyata ada di lingkungan kita pegawai-pegawai yang berperilaku seperti itu. Dan juga ada pemimpin yang saya dengar berperilaku sombong, tidak mau mendengar masukan dari bawahan. Padahal apa yang disampaikan oleh bawahan juga ada benarnya, ada baiknya. Dan tentu semuanya itu juga untuk kebaikan pemerintah, kebaikan kita semua. Apa sih susahnya mendengar bawahan bicara dan mengusulan? Dan apa sih susahnya mengatakan saudara benar? Dan kemudian ucapan terima kasih. Tidak hilang gengsi kita, tidak hilang wibawa kita, tidak kurang pula apa yang kita miliki, dan tidak pula kita diomongin kita nggak ngerti ataupun nggak paham atau apa. Itu semuanya tergantung kita membawakan kepemimpinan, pemerintahnya ada. Itu contoh pemerintah yang zalim yang juga bisa terkategori dengan tauhid, ketika dia melebihi segala sesuatu yang mungkin dia tidak patut kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berhukum dengan hukum aturan-aturan yang melanggar perintah Allah. Mohon maaf, ada daerah yang melarang masyarakatnya berkerudung, menutup aurat, karena itu bukan seragam. Itu dia sudah berhukum bukan kepada Allah, dan dia melanggar aturan, dia sudah tauhid. Alhamdulillah di Sumatera Barat tidak ada yang seperti itu. Bahkan mungkin ada di satu tempat di organisasi pemimpinnya melarang stafnya, pegawainya sholat Jumat karena dianggapnya tidak efisien. Itu juga melanggar perintah Allah, tauhid juga jadinya. Atau bahkan, mohon maaf, ada pemerintah yang tidak mengajak kepada bawahannya untuk beriman dan beramal soleh, dan juga tidak mengajak untuk membayar zakat. Saya rasa ini juga akan bisa mengena kepada pemimpin yang tidak mengarahkan kepada kebaikan kepada staf-stafnya. Oleh karena itu mohon maaf, mungkin ada yang tidak senang ketika saya mewajibkan pegawai Pemprov untuk berzakat, karena zakat itu rukun Islam, wajib. Kok kita nggak bayar? Waktu itu saya ingat betul di bawah ketika kita pertemuan, seorang profesor memberikan nasihat kepada kita, Bapak Profesor Salman Dhani, saya ingat betul. Ketika dia menyampaikan pesan tentang zakat yang harus kita bayar melalui gaji pendapatan yang kita peroleh, ribut pegawai. Katanya. Waduh, saya sudah kurang enak juga mendengar ketika itu saya duduk di depan. Nampak penolakan dari para pegawai karena akan dipotong tuh zakat. Padahal Profesor Salman Dhani dan kami sebagai pemimpin ingin membawa Bapak Ibu ke surga, ingin membawa Bapak Ibu kepada kebaikan, ingin membawa Bapak Ibu agar hidupnya bahagia di rumah, karena uang yang dipakai sudah berkah karena dibersihkan dengan zakat, tidak kotor lagi, sudah dicuci. Tazkiyatul mal, dibersihkan mal kita dengan zakat, sehingga Bapak Ibu bisa harmoni suami istri, Bapak dan Ibu pun bisa baik dengan anak,
Bapak dan Ibu mempunyai anak-anak yang berprestasi di sekolah dan sehat walafiat, karena yang dimakan adalah sudah dibersihkan dari zakat. Saya belum mendengar testimoni dari Bapak Ibu yang sudah berzakat kurang lebih hampir setahun. Kira-kira kalau saya tanya, kurang ndak pitih yang dipakai di rumah? Bapak Ibu, ala potong pas zakat, kurang ndak pendapatan? Pendapatan mungkin berkurang, mungkin pertanyaannya, kurang ndak kehidupan awak di rumah dekano kurang lo pitih awak dekano zakat? Pasti jawabnya enggak aja do Pak. Awak malah tambah nyaman, tambah tenang karena Allah memberikan berkah pada kita. Itu pemerintah. Maka dari itu saya katakan pada waktu itu, kalau ada yang tidak mau memberi zakat, silakan pindah dari Pemprov. Bahkan kalau perlu saya pindahkan ke tempat yang lain. Begitu ungkapan saya. Dan kalau ada yang protes, tunggu saya nggak jadi gubernur dulu, baru silakan saudara tidak berzakat. Tapi selama saya jadi gubernur, saya punya tanggung jawab. Setidaknya saya punya jawaban. Ditanya oleh malaikat nanti di akhirat. Karena saya juga akan hidup di akhirat, seperti Bapak Ibu akan hidup juga di akhirat. Pasti akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Saya sudah punya jawaban. Pak Gubernur, kiranya malaikatnya orang Minang lah pakai bahasa Minang ya. Lai bayi zakat pegawai apa? Lai yang musuruah. Kalau ikhlas tidak ikhlas urusan seorang-seorang. Aduh yang membayi zakat mencapak-capak aja. Aduh membayi zakat berang-berang Pak Gubernur. Aduh membayi zakat tapi tidak ikhlas hatinya. Percuma, uang udah keluar, hak berkah nggak dapat. Kenapa tidak ikhlaskan sekalian? Saya bertemu dengan banyak para petani, terus juga yang beternak ikan, budidaya ikan dan sebagainya, perkebunan dan sebagainya. Ternyata juga ada korelasi kesuksesan panen, keberhasilan dia dalam beternak, berikan, berkebun, bertani, karena dia membayar zakat. Ini kena hama karena nggak berzakat. Ini nggak kena pada sebelahnya karena berzakat. Ikan satu danau di sini kena, mati semua, di sini nggak kena. Ditanya bayar zakat, di sini enggak. Begitu Bapak Ibu, Allah tunjukkan langsung pada kita. Ada berkah dan rahmat yang Allah langsung, tangan-tangan Allah memberikan ta'yidullah, dukungan Allah kepada kita yang mau membayar zakat. Itu sedikit pemerintah yang bagaimanapun saya ingin jelaskan. Mari Bapak, di sini ada Pak Sekda, ada SKPD saya. Nasihati saya, kalau seandainya ada kebijakan yang saya lakukan tidak sesuai dengan perintah Allah, bahkan tegur saya, silahkan. Saya akan ikuti apa yang Bapak Ibu nasihati untuk kebaikan kita semuanya. Jangan menzolimi orang lain. Kadang-kadang saya disebut menzolimi. Saya tanya ke BKD, Pak BKD, Pak aku sebenarnya iya abu termasuk yang menzolimi? Oh enggak ada Pak, ala sesuai juga aturan. Mbak aturannya biko, pergub biko, kinerja biko, dan inspektor biko, ada P, alhamdulillah. Lepas saya dari ungkapan zolim. Oh yang bersangkutan mengatakan demikian, ya terserah. Karena bagaimanapun dia juga punya pendapat, punya ide. Tapi yang jelas kita punya ketegasan, kejelasan, pandangan dan sikap sehingga kita tidak zolim. Kalau ada yang zolim kita harus hindari, karena akan masuk kepada togut. Kemudian juga yang berikutnya, kebijakan aturan jahiliyah. Ayat tahakamu ila togut. Orang-orang yang berhukumkan atau berpatokan, beraturan dengan aturan yang melampaui batas kecuali dengan kepada togut. Ini juga nggak boleh. Kepada dukun, tukang sihir juga wattaba'u matal syayatin. Dalam surat 2 ayat 2 juga disebutkan orang yang mengikuti apa-apa ya dari setan. Bapak Ibu, kedukun itu bukan orangnya yang hebat karena dia punya kemampuan, tapi dia ditemani oleh jin. Dia ditemani oleh setan jin. Dia pula yang mengerjakan pekerjaan yang kita inginkan. Kita sudah berkawan dengan jin, kita tidak merdeka. Karena kita akan dituntut macam-macam oleh jin dengan punya maunya. Sejelas-jelasnya kita membuat kita tergantung dan kita tidak nyaman, tidak tenang hidup kita dan rusuh gelisah terus. Karena kita jauh dari berkah Allah, jauh dari rahmat Allah. Allah tarik rahmat dan berkah ketika kita meminta kepada dukun. Saya juga heran ketika saya kemarin ini ikut pilkada.
ada beberapa, tidak satu dua, banyak yang menawarkan diri kepada saya. Pak Irwan, kalau kamanang abantiko akhirnya dukun, atau kawan tapi dapat informasi dari dukun, yang tentu mohon maaf saya katakan, mau menang, mau kalah, mau jadi gubernur apa tidak, saya nggak urusan. Yang jelas saya ingin mentauhidkan Allah saja. Allah yang memberikan kekuasaan, qilahuma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu biya qahar innaka ala kulli syai'in qadir. Jelas sekali Allah yang memberikan, Allah yang mengangkat. Enggak perlu kita minta tolong kepada jin, enggak perlu kita minta tolong kepada setan. Ternyata ini sudah menjadikan kebiasaan. Besok pemilu, caleg-caleg juga demikian, pergi ke dukun. Coba akal sehat kita di mana? Kok orang kita minta tolongi? Kalau minta tolong menolong urusan kemanusiaan boleh, tapi tolong menolong urusan Allah berarti kita sudah syirik. Karena kekuasaan itu Allah yang memberi, kita minta kepada orang berarti syirik, bukannya kita minta kepada Allah. Harusnya kita minta kepada Allah saja. Oh, dia bisa berhasil? Iya bisa, mungkin karena jin yang membantunya, sehingga nanti kita terperangkap dengan jin, terperangkap dengan maunya jin, yang membuat kita tidak bisa merdeka dan kita rusuh, gelisah, resah, tidak tenang dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan dukun ataupun orang pintarkah namanya, ataukah dengan siapapun sebutannya, kita coba harus wajib dari mulai saat ini untuk tidak mendatanginya lagi. Karena akibatnya kita mendapatkan kezoliman yang besar, kita mendapatkan tidak dapat ampunan dari Allah, kita disebut oleh Allah mendapatkan dosa yang besar, kan kita pun mendapatkan kesesatan yang jauh, dan kita diharamkan dari surga dan dimasukkan dalam neraka, dihapuskan amal-amal kita. Bukan main besarnya kerugian kita untuk melakukan sesuatu yang menjadikan Allah tandingan-tandingan. Bapak Ibu, ternyata di tengah masyarakat banyak yang begitu. Ada sesuatu benda diletakkan di rumah, ada beralih acara dan sebagainya. Untuk apa kok? Untuk mengusir bala. Kok pakai benda, pakai sesuatu? Bukankah yang mengusir bala Allah? Minta saja kepada Allah, bukan minta kepada orang, bukan minta kepada benda. Apa bisa beras, apa bisa rokok, apa bisa barang benda sesuatu mengusir bala? Di mana logikanya? Kecuali setan dan jin yang berteman dengan manusia yang bisa mengusirnya. Mungkin itu dilakukan. Kalau itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah syirik, telah menjadikan tandingan-tandingan Allah, andada-andada yang begitu banyak, yang kemudian kita lepas dari keberkahan. Sudah apa ada saja, percayalah kepada Allah, dan Allah akan lindungi kita, Allah akan bantu kita. Mungkin juga berbagai kegiatan-kegiatan, memang karena sudah terbiasa sehingga merasa itu tidak salah. Kita buat panitia, tapi panitianya ada urusan langit, untuk ngatur supaya nggak hujan, untuk ngatur supaya nggak panas, kemudian juga untuk ngatur supaya makan kita nggak dianun orang dan sebagainya. Bukannya kita tidak mau, tapi karena itu yang kita lakukan. Kepada orang kita minta tolong, bukannya kepada Allah yang kita minta tolong. Mintalah kepada Allah saja. Oh, beko bakal hujan. Kalau hujan pun alhamdulillah, tidak masalah gitu. Oh, angin pun alhamdulillah, tidak masalah gitu. Tidak tiba orang di pak, tidak bahagia gitu, tidak masalah do. Apa yang kawat camehan? Sementara kita ingin ikut apa yang Allah perintahkan kepada kita, tidak perlu kita cemaskan. Bapak Ibu, tentu banyak hal yang ingin kami sampaikan karena sudah jam 8.30. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah tanggal 19 kita ketemu lagi, dan insya Allah kita masuk kepada beberapa akibat dari syirik, diantaranya mendapatkan kezoliman, mendapatkan ketidakberkahan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dosa yang besar, kesesatan yang jauh, diharamkan kita masuk surga, masuknya kita ke neraka, dihapuskan amal-amal kita. Itulah bahaya kita menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, dan kemudian kita mendapatkan kerugian dunia dan akhirnya pun mendapatkan kerugian,
yang jelas kita tidak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Buat apa Bapak Ibu kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya keluarga, kita punya semua, tapi tidak bisa kita menikmati itu untuk kebahagiaan kita karena kita dikotori jiwa kita dengan tandingan-tandingan tadi. Kita dikotori badan kita, dikotori keluarga kita dari hal-hal yang tidak positif, tidak baik tadi. Mudah-mudahan dengan menghambakan diri kita kepada Allah, kita akan mendapatkan kemerdekaan dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah dunia dan akhirat, dan keluarga pun juga akan mendapatkan kebahagiaan juga. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.